Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabar Ibu kalian guru. semua hari ini? Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. 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 Walaupun cuacanya mendung, tapi kita tetap semangat ya untuk belajar PAI. Dengan Ibu Mila Karmila, hari ini Ibu masuk di kelas 4 dengan tema yang baru. Baiklah anak-anakku yang cantik-cantik, sebelum dimulai dengan pembelajaran, marilah kita baca doa. Terlebih dahulu, silakan untuk ketua kelasnya, Fitri, silakan untuk disiapkan. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Robbi zidni jidni ilman wanjurni fahman biroh rahmatika ya arhamar arhamar rahimin. Iya, anak-anakku, sebelum mulai ke pembelajaran, marilah kita sapa dulu supaya kita semangat ya di kelas ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangannya dong untuk kita semua. Yeay. Iya, biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Nat. Semangat. Oke, sudah siap belajar dengan Ibu hari ini di pendidikan Sudah, agama Bu. Islam, anak-anakku sayang. Siap, Ibu. Siap. Ibu sudah menyampaikan setiap pembelajaran pendidikan agama Islam selalu kesepakatan kelas ketika pembelajaran agama itu, pendidikan agama Islam itu kita harus pertama bergotong royong, kreatif dan mandiri ya. Jadi ketika pelajaran agama, pendidikan agama Islam ini kalian harus soleh-soleh semua ya, harus pintar, soleh. Oke anak-anakku, minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan materi tentang apa? Ya, Tentang zakat, Bu. iya tentang zakat. Itu untuk minggu sekarang Ibu akan menyampaikan tema yang berbeda. Mudah-mudahan di tema zakat yang minggu lalu kalian bisa memahami. Sedikit Ibu akan mengulas tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah membersihkan badan kita, membersihkan harta kita. Ya, salah satunya sudah minggu kemarin Ibu jelaskan. Oke, ini kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang surah Atin dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang surat Atin? Sudah tahu? Iya, pasti ya. Ini ada di Al-Quran, surat Atin. Bu akan menjelaskan lebih detail tentang surat Atin dan hukum bacaan nun sukun atau tanwinnya. Silahkan kalian mempersiapkan buku catatan kalian. Nanti kalian catat hal-hal yang penting ketika Ibu tayangkan di layar di depan kelas Anda ya, di depan kelas kalian. Sudah dipersiapkan bukunya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, siap. Ini tadi Udah tentang siap. surat Atin dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kita lanjut ya. Ya. Iya, Bu. Mari kita bacakan surat Atin bersama-sama. Kalau yang
Sudah hafal, sudah bisa dikeluarkan suaranya ya. A'udzu Billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun Zaitun wa waturi turi sinin sinin wa wa hadzal hadzal baladil amin. amin. Laqad khalaqnal Khalaqnal insana insana fi ahsani taqwim. ahsani Summa radadnahu radnahu asfala asfala safilin. safilin Illal ladzina illalladzina amanu amanu wa wa amilus amilus solihati solihati falahum falahum ajrun ajrun ghairu ghairu mamnun. mamnun. Fama Fama yukadzibka ba'du yukadzibuka biddin. Alaistallahu bi Allahu bi ahkamil ahkamil hakimin. hakimin. Shadaqallahul Allahul azim. azim. Alhamdulillah anak-anakku semua yang cantik-cantik, kita sudah membacakan surat At-Tin. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan surat At-Tin ya bisa mendapat syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin Rabbal ya robbal alamin. alamin. Baik anak-anakku, ini ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tadi kita sudah membaca surat At-Tin. Nanti lebih jelasnya Ibu jelaskan kembali tentang surat At-Tin, hukum-hukum pokok dalam surat At-Tin. Ini ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kita perhatikan ya anak-anak. Siap untuk ditulis di buku catatan kalian? Ya, Bu. Iya, siap ya. Patah kasroh dan domah bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka dibaca dengan 4 cara. Yang pertama, izhar. Ini ada izhar ya. Yang pertama ada izhar. Artinya jelas. Huruf izhar ada 6, termasuk huruf halki. Huruf izhar itu. Huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu ada 6 huruf. Yang pertama alif, ha, kho, ain, gin, ha. Yang kedua ihfa. Ihfa itu artinya samar atau mendengung. Ada 15 huruf yaitu ta, fa, ja, da, za, zin, sa, sya, so, do, to, do, fa, ka. Yang ketiga ada idgham. Idgham artinya suara nun menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya. Hukum idgham ada 2, yaitu idgham bigunah artinya mendengung. Ada 4 huruf yaitu mim, nun, wawu, iya. Yang kedua ada idgham. Idgham bila gunah yang artinya tanpa mendengung. Ada 2 huruf yaitu lam, ro. Keempat ada iklab artinya mengubah suara nun menjadi mim. Ada 1 huruf yaitu ba. Oke anak-anakku, itu ada hukum bacaan nun sukun. Apakah kalian sudah menulisnya? Sudah, Bu. Sudah, mudah-mudahan jelas dengan hukum nun sukun atau tanwin ya. Itu. Kita berlanjut ke ada arti surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dan ada kandungan surat At-Tin. Ya, itu. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Kata Atin yang berarti buah tin. Surat ini turun di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah.
Asbabun nuzul, sebab turunnya surah Atin adalah suatu saat terdapat salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang menjadi pikun. Nah, ini ada arti surat Atin ayat 1 sampai 8. Yang pertama, ayat yang pertama artinya demi buah tin dan buah zaitun. Arti ayat kedua dan demi gunung Sinai. Arti ayat ketiga demi kota yang aman ini. Arti ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Arti ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Ayat yang keenam artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Arti ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Dan arti ayat yang kedelapan yaitu bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Nah, ini anak-anak arti surat Atin ayat 1 sampai 8 ya. Sudah ditulis anak-anakku? Ya. Nah, ini Udah. ada kandungan surat Atin. Nah, kandungan surat Atin ini menegaskan kekuasaan Allah menciptakan manusia sebagai ciptaannya paling sempurna dalam bentuk paling baik. Allah juga bersumpah dalam surat ini dengan nama buah yang diberkahi, buah tin atau zaitun. Kemudian mengabarkan pahala tak putus-putus bagi orang beriman yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Jadi anak-anak, dari kandungan surat Atin ini, yuk kita sama-sama sesudah membacakan surat Atin, tahu artinya, sudah dibaca tadi artinya, udah kalian catat dan sudah mengetahui kandungan surat Atin ini, yuk sama-sama kita banyak beramal soleh. Salah satunya adalah menjalankan hal-hal kebaikan. Salah satunya adalah kita sebagai siswa sekolah dasar, khususnya di SDN Ciloto, kalian harus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, harus menjalankan amal-amal kebaikan. Salah satunya tidak berbohong, ketika di kelas tidak mencontek, tidak berantem dengan teman-teman gitu ya anak-anakku. Dari kandungan surat Atin jelas Allah sudah menegaskan kepada umat Islam adalah kita harus senantiasa beriman, ya, senantiasa mengerjakan amal soleh. Ketika kita mengerjakan amal soleh, tentu Allah pun akan memberi imbalan yang baik untuk kita semua. Baik anak-anakku, itu materi tentang surat Atin dan bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, oke, Ibu ini akan memberi tugas. Apakah sudah dibawa gunting sama kertasnya yang sudah ditugaskan minggu lalu sama Ibu? Bawa, Bu. Ya, gunting, eh, kertas HPS sama lem ya. Yuk, segera dikeluarkan gunting, kertas sama lemnya. Kita siapkan, nanti Ibu akan kasih tugasnya nih. Ada tugas dari Ibu, nanti kalian menggunting. Susunlah ayat-ayat berikut ini. Ini ada surat Atin dari ayat 1 sampai 8, Ibu acak. Nanti sama kalian digunting serapih mungkin dan ditempel di kertas HPS ya. Itu baiklah anak-anakku, kita bagi kelompok. Ini ada 9 orang, bagi kelompoknya 3 ya, berarti 3 orang ya. Ya anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Dan ini kesimpulan dari pembelajaran tentang surat Atin. Dan bacaan hukum nun dan tanwin adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada patah, kasroh dan doma bertemu dengan huruf-huruf ada 4 tertentu, maka dibaca dengan 4 cara. Yang pertama izhar, yang kedua ifa, yang ketiga idgham, yang keempat iqlab.
Selanjutnya, kekuasaan Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan paling sempurna dalam bentuk yang baik. Allah juga bersumpah dalam surat At-Tin dengan nama buah yang diberikan buah tin dan zaitun. Selanjutnya, menggambarkan pahala tak putus-putus bagi orang beriman yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini udah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di Ya Rabbal depan Alamin. di minggu depan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh.